nerusaken terkait bab buyu, bab jual beli. Ini ada bab namanya ahkamul khiyar. Wal mutabayyi'ani bil khiyari baina amdhil bai'i wa fashihi ayasbutu lahumma khiyarul majlis fi anwa'il bai'i kasalam malam yatafarraqa. Jadi bagi mutabayyi'an, ya, penjual dan pembeli, dua-duanya ini sama-sama mempunyai hak untuk meneruskan akad atau merusak akad, mempunyai hak yang sama. Kemudian di sini diisaroi yang pertama penjelasan tentang khiyar majlis selama penjual dan pembeli itu belum berpisah. Jadi kalau seperti ini berarti bisa kita katakan definisi daripada khiyar majlis adalah penjual dan pembeli berhak untuk meneruskan atau menghentikan, dalam tanda kutip membatalkan akad selama keduanya masih dalam satu lokasi dan belum berpisah. Salah satu contoh, kula kalih jenengan kula tumbas HP teng panjenengan, selama kula kalih panjenengan tidak berpisah, masih satu lokasi seperti ini, maka saya boleh membatalkan akad sebagai penjual, atau panjenengan sebagai pembeli juga boleh membatalkan akadnya. Misalnya saya mengatakan, oh tidak jadi saya jual ke kamu, atau panjenengan yang sebaliknya, oh saya tidak jadi membeli ke panjenengan. Ini adalah hak yang dilindungi oleh konun undang-undang di dalam hukum Islam, dan harus dijalankan. Tidak boleh kita menolaknya. Wah, aku kadung demen kok jaluk neh moh aku. Atau mungkin pembelinya yang penjualnya nggak mau, wes kadung kok tuku ya cukup balik nih. Aku kadung marem oleh duit, saya kok jaluknya duitnya barang kok balik nih. Ini tidak boleh seperti itu. Jadi itu yang pertama, khiyar majlis. Selama masih dalam satu tempat, mereka berdua belum berpisah, maka harus rela akadnya dibatalkan. Walaupun di situ ramuleh-muleh, sama bertuku bakal ning kono akhirnya jagongan karo aku sak jam, 2 jam, 3 jam, bahkan ya mungkin sampai engko ngisak, bar ngisak sama ning kene ndak ngale-ngale, terus akhirnya aku berubah pikiran, iki wonge kok anu aja kok ra penak barange, anuke ndak jelas, tak balekne. Ini boleh, namanya khiyar majelis. Malam yatafarraqa, selagi belum berpisah. Jadi selama belum berpisah. Kemudian makna dari malam yatafarraqa adalah ay muddata adami tafarraquhima. Jadi selama masa ada mutafrik, tidak ada perpisahan, tidak ada masa berpisah. Kalau sudah berpisah, jenengan sudah keluar ke sana, saya masih di sini atau saya yang masuk ke dalam, jenengan masih di sini, itu berarti sudah ada perpisahan, sudah kuat, akal jual belinya sudah kuat. Tidak boleh tidak boleh dibatalkan lagi, tidak boleh. Karena apa? Khiyar majelisnya sudah berakhir. Jenengan sudah pulang, balik lagi ke sini, Pak, tidak jadi, Pak. Itu namanya khiyar majelisnya sudah berakhir.
Atau saya yang sudah pergi dari situ kemudian saya kembali lagi, tidak boleh, karena apa? Khiyar majelisnya sudah berakhir. Maknanya bagaimana? Yang qatu khiyarul majlis, khiyar majlis akan terputus satu, imma bitafarruqil mutabayyi'aini, jadi dua-duanya berpisah, maka khiyar majlis ini akan terputus. Kemudian au bi ayyah taro mutabayyi'ani luzumal akdi, atau dua-duanya itu tidak berpisah Pak, tapi sepakat untuk tidak ada khiyar. Ya wis ya sah ya, ndak oleh balik neno ya. Itu kamu tidak boleh mengembalikan, saya juga tidak boleh jabel, karena kita sudah sepakat jual beli ini kita teruskan. Ya sudah, berarti itu menggugurkan khiyar. Atau nek jenengan maca ning nota barang yang sudah beli tidak boleh dikembalikan kata swingin niku. Dan sama sepakat, oh ini ya carane, yang dibeli tidak dapat dikembalikan, tidak boleh. Pripun jenengan purun mboten? Oh ya saya sepakat. Kalau sama tidak sepakat, tidak boleh pembatalan sepihak, tidak boleh, tidak sah. Kemudian, falau ihtara ahaduhuma lusumal aqdi walam yahtar al-akhar fauron sakota hakuhu minal khiyar wa bai hakun lil akhar. Jadi intinya dua-duanya harus sepakat seperti itu. Jadi harus ada kesepakatan yang jelas. Selanjutnya, dan lanjutkan mana tadi? Walahuma, ayat mutabayyani wa kadza li ahadihima idza wafaqul akhar ayyatul khiyar fi anwa'il mabi' ila salasati ayamin. Khiyar yang kedua yaitu khiyar syarti. Dua orang ini bersepakat untuk sama-sama memberi tenggang waktu selama maksimal 3 hari untuk meneruskan akad atau membatalkan akadnya. Ini saya jualkan jenengan, saman beli, kemudian kita bersepakat sudah Pak, kita sekarang pulang. Ini khiyar syarti, kita perjanjian selama 3 hari. Kalau memang diteruskan monggo, kalau memang tidak ya kita kembalikan. Ini boleh seperti itu. Jadi khiyar secara perjanjian ini diperbolehkan. Makanya kalau beli sesuatu yang sifatnya besar, sama harus memahami khiyar ini, harus dipahami agar apa? Agar tidak terjadi perselisihan. Karena sering ya orang itu beli mobil seharga 150 juta mobil bekas ya. Tapi kemudian karena tidak jadi, minta mobilnya uangnya dikembalikan lagi, mobilnya dikembalikan, terus didenda karo bakule. Krono sama ndak sido tak denda 5 juta. Ini tidak boleh. Jadi harus dijelaskan, Pak, ini ada khiyar ya. Khiyar ini berarti panjenengan boleh berubah pikiran. Saya pun juga boleh berubah pikiran sebagai penjual. Maka apakah khiyar ini kita ada perjanjian, kita mikir-mikir selama 3 hari, atau mungkin cukup khiyar majelis, atau kita berdua sepakat sudah yang penting tidak ada khiyar. Nanti kudu dijelasin yang ngonten. Ini ben bodoh pena ya Pak, karena sering sekali saya mendengar denda dalam jual beli ini sering, atau DP hangus, ini tidak boleh. Mau beli mobil sudah DP dulu inden 10 juta, 20 juta ya. Tapi mobilnya nggak datang-datang sama gregetan, wes tidak sido ya Pak, kalau tidak jadi DP-nya hangus, ya ini haram Pak, haram. Yang menerima jelas haram, tidak boleh seperti itu.
atau denda ya. Iki sepeda motormu rega 7.000 krana kowe kok balekne saiki ya tak denda 500.000. Ndak boleh. Haram. Kemudian yang ketiga, khiyar eb. Khiyar eb ini adalah khiyar karena cacat. Ini tidak perlu ada perjanjian, tidak perlu dibatasi waktu. Selama ditemukan adanya cacat, maka barangnya boleh dikembalikan. Ini sing sok terjadi bakul HP ya. HP itu dipakai bagus ya, dipakai 2-3 jam ternyata ngeblank. Dibalik nih, bakulnya mau terima, terus kok bawa, terus kok gawe kok kene mang kena. Lek kok balik nih sama tak denda ya, tidak boleh ini. Karena apa? Karena cacatnya itu tadi mengakibatkan benda itu boleh untuk dikembalikan dengan catatan cacatnya ini maujud, ada sejak barang itu masih di tangan penjual. Jadi bukan cacat yang baru, Pak. Jadi kan beli sepeda motor, jareke mulus apik, ternyata bekas kecelakaan terus dilas. Saman balik ini akhirnya bakulin nesu-nesu, ndak gelem. Ini ndak boleh, Pak. Ya kudu gelem. Makanya kalau pengen terbebas dari itu, Pak, sama jual beli, hilangkan khiyarnya. Terus Pak, saya menjual ini ya, cacatnya ini, ya kudu jujur bakul. Bakul kan ndak jujur, kadang ditutupi, Pak. Ini pokoknya mulus, wapis, nyacat kualat, nyacat kualat dosa, ngenyang kualat, ternyata ya tidak sesuai ekspektasi. Jadi kalau perlu, kalau saman jualan ya, saman tulis ya, ini kekurangannya Pak barang ini. Ini HP ini lek tak gawe engko kadang panas. Ya. HP ini lecet di pojokannya, pernah kecemplung banyu misalnya ngono. Sama nerima ndak dengan keadaan seperti ini? Oh saya terima Pak, ndak apa-apa wis. Ya regane murah ya wajar lah. Ya sudah, berarti sudah ndak ada app lagi. Nanti kalau ada app, jenengan sudah ndak tanggungan, ndak. Saman kalau dikembalikan boleh menolak. Oh sama dulu sudah saya beritahu ya cacatnya. Lah kok saya ini tekan ngomah kok balik nih, ndak boleh. Berarti saman sudah menggugurkan akad khiyar dan saman sepakat. Sama dito iki wedhus ki anu majer lho ya. Dan wedhus ki majer, kenyih, ana wedhus kenyih niku. Dipakan angel. Oh nggih Pak, nggih, mboten napa-napa, kula trima mawon. Setelah diberitahu seperti itu tekan nggon saman iki kok ngene wedhuse. Pakanane angel ya, dibojone ra meteng-meteng, dibalekne ndak boleh. Kecuali penjualnya itu berbohong, Pak. Wah ini tidak ada cacat sama sekali, cacat itu ya cacat pemakaian saja. Nah ternyata ada cacat yang lain yang mempengaruhi loh ya, cacat yang mempengaruhi harga jual. Kalau cacat saja tidak mempengaruhi harga jual ya tidak masalah. Tapi cacat yang mempengaruhi harga jual, karo hayawan ya ternyata loro apa nganten disembunyikan, utawa lek sapi misalnya tugel buntute terus disambung, utawa ya disemir sapi ini ben ketara sapi abang baru sapi ireng. Misalnya seperti ya tidak boleh, itu namanya pembodohan, namanya pembohongan. Jadi ini seharusnya kalau semuanya sadar, maka tidak akan ada lagi perselisihan di dalam jual beli. Penjualnya sadar dengan cara mendohirkan kekurangannya.
kekurangan yang itu berpengaruh pada harga jual. Jangan malah ditutupi Pak, atau malah direko yang harus didol kan ngonten nggih. Ini yang sering terjadi orang itu. Barangnya lek wis remuk didol. Lah benda ketara remuk dipermak ala kadarnya. Misalnya iki motor iki wayahe turun mesin ya. Tapi lek turun mesin kan larang, kok ndak nyucung, ya wis ngene diakali ya. Diganjeli apane ngono ben ndak ketara merembes. Tapi ya ratahan lama paling digawe sak wulan yo terembes neh ketara asline. Lah ini ndak boleh seperti itu. Harusnya diberitahu, Pak niki mancine turun mesin nggih. Napa ngoten apa anane jenengan purun napa mboten ngoten. Kan sering kita kecewa apalagi beli barang bekas itu wah dihapusi bakule kan ngono akhirnya. Dihapusi belantike. Karena kita tidak jujur, tidak terus terang. Ini yang tidak boleh. Jadi apa-apa yang menjadikan perselisihan dan menjadikan kerugian itu di dalam Islam mencoba dihilangkan. Jadi Islam sangat melindungi hak konsumen, Pak. Terbukti ada bab khiyar ini. Oke, monggo mungkin ada yang bertanya, silahkan terkait jual beli atau mungkin yang lain, monggo saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus minta solusinya kalau kita membeli suatu barang yang diatasi di dalamnya nggak ada model aksesoris yang tidak diatasi. Contohnya kita membeli satu buah mobil, biasanya di mobil karena spion belakang itu tidak ada tabir. Nah, tabir yang ikut di mobil itu termasuk dan apa atau bagaimana itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagaimana kalau kita membeli mobil di dalamnya ada tasbih ya? Apakah tasbih yang digantung di spion itu bagian dari mobil yang dijual itu atau tidak? Ini hal-hal yang seperti itu, Pak. Ini juga melihat uruf dan kondisi dari barang yang dijual tersebut. Misalnya, kalau di mobil ini terdapat tip mobil, berarti jelas itu adalah bagian dari mobil tersebut. Kita tahu orang mungkin wong adol mobil terus tipe rati katone, karena itu adalah bagian dari itu. Kecuali memang ini saya jual Pak seperti ini, tipis dijumuk dhisik misalnya seperti itu. Apa adanya seperti ini ya, monggo. Ya kalau aksesoris yang menempel itu ya, kalau memang itu kelaziman mobil ada seperti itu ya berarti itu bagian dari mobil. Misalnya ono spione terus ono hiasane misalnya seperti itu. Ono bendera Indonesiane pin ning jero. Nah, itu bagian yang lazim di dalam sebuah barang, maka itu menjadi bagian yang ikut dijual juga. Tapi kalau tidak lazim, misalnya ning jero mobil terus ane kelambine loro. Lah niku kan ya kelambine sing duwe mbiyen, Pak. Sampeyan balekne ngoten nggih. Lha iki ora oleh lho wis kadung tak tuku ya sak ning jerone tak mek kabeh padahal kelambine bakule kok ya arep kok jaluk pisan. Misalnya nek rantange utawa nek ibu-ibu nek tupperware keri ning mobil. Nah, iki lek dijuluk kan geger ibu-ibu, tupperware ilang. Nah, ini ya tupperware kan bukan bagian dari mobil, Pak. Ya, kembalikan, Pak. Itu bukan panjenengan, itu katutan sing duwe mobil orang ngetokne barange. Tapi kalau hiasannya di mobil itu ya aksesoris pernik-pernik, nah, itu memang bagian yang lazim dari mobil tersebut, kecuali ya ada perjanjian, Pak saya menjual mobil ini ya
standar. Jadi nanti yang tambahan-tambahan ini saya protoli karena ini dulu saya buat promosi, saya beli sendiri, nanti kita standarkan, kita aslikan lagi ya. Monggo kalau seperti itu pembelinya mau ya terserah panjenengan. Yang tidak boleh itu kalau bohong itu bagaimana? Ya mobil sapi terus dijuali-juali jerone barangnya, dijuali-juali spare pate sing ndak ori ya, ini kan bohong namanya. Ndak boleh. Iki mobil kar tak dol, ayo dijualan apa kono, tukunan ya, ndak boleh itu, Pak. Kalaupun itu diganti, ngoten nggih. Ndak boleh itu kalau nanti gini, Pak. Orang ini menyangka ini semuanya asli, ternyata barangnya KW, ndak boleh. Tapi kalau memang sama terus terang kepada yang membeli, Mas, terus terang mobil ini beberapa partnya, beberapa spare partnya sudah saya ganti KW karena saya jual. Sama si gelem ora nuku. Wis ndak apa-apa, Pak. Ya sudah. Jadi seperti itu. Tapi kalau sampean sengaja ya, kok cowok poti iki tak ganti sing orisinal, tak jumoki tak ganti sing imitasi. Nah, terus sampean ngomong ning gone pembeli ini sama, iki karek gawe, kok enak, barangnya apik kabeh. Ya itu bohong namanya. Sampean kan sakit hati kalau tahu ternyata diganteni, kan sakit hati seperti itu. Kecuali sampean rela, wis Pak, regane rada murah. Gak apa-apa wis, walaupun akeh barang-barang sing imitasi jadi regane murah ya boleh, kalau seperti itu ya monggo, kesepakatannya. Jadi melihat kelaziman, Pak, barang itu biasa ada di mobil atau tidak ya. Sepatu ya, iki sepatune wong kere ning mobil terus bonus iki ya ndak bisa. Ya kalaupun tasbih ya itu ya monggo lah, itu bonus ya. Ya kecuali sing wanti Pak niku tasbih kula, Pak. Wis kula ge mubeng ziarah Wali Songo, kula jak umroh barang pundi kula suwune ya monggo ala seperti itu ya. Jadi lihat kelaziman ya. Ban serep ya otomatis, Pak. Ban serep ya bagian dari mobil, wonten dong ya. Ya monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang sering terjadi bahwa antara spek dan kenyataan itu sering tidak sama. Antara itu pakaian, mungkin barang aksesoris yang lain, terutama kayak kacamata dan yang lain. Karena ketika dipromosikan lewat media, tentunya itu lebih baik kondisinya, ya kan lebih baik karena tiga dimensi. Setelah menerima ini, ternyata itu justru sebaliknya. Itu bagaimana bisa dilihat dari hukum. Terus apabila akad atau perjanjian antara kalian secara online itu otomatis tidak berspek, tidak salah rinci seperti kita jual beli secara langsung. Bila kita kembalikan akan terjadi biaya-biaya yang double. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jual beli yang seperti itu ya, ini bisa juga masuk ke akad salam juga, yaitu bai' mausufin bidzimmah. Maksudnya apa? Kita membeli sesuatu dengan ciri-cirinya. Saya ingin HP yang tipenya Samsung, tipenya A, RAM-nya 2, misalnya seperti itu. Bodinya bagus seperti ini, saya mau beli yang seperti itu. Maka penjual ya harus mengikuti spek yang disebutkan itu tadi. Atau misalnya penjual ini menawarkan barangnya A, B, C speknya, tapi ternyata setelah barangnya datang tidak sesuai spek, maka ini juga penipuan, tidak boleh. Makanya kalau jual beli online ya Pak ya, jenengan harus sebagai penjual harus mencantumkan foto sesuai dengan barang yang aslinya. Jangan barangnya jelek terus sampean moto barang sing apik. Nggih.
biasanya Samsung atau Xiaomi seperti ini, barangnya wis elek, tapi terus moto barangnya sing si apik terus ditulisi sejenisnya misalnya. Ya bener podo ya, bener podo sedane, bener podo mobil anu Avanza-ne, taune podo tapi sitok buluk sitok mulus kan ya beda harga Pak. Lah sing dipoto sing mulus, mbasan wis diduiti sing diterne sing buluk ya. Itu namanya penipuan, tidak boleh. Tidak boleh. Terus bagaimana biaya-biaya yang timbul, misalnya ada ongkir dan sebagainya, ya, itu adalah bagian dari kesepakatan, Pak. Kesepakatan. Kalau jenengan sudah sepakat untuk menanggung ongkos kirimnya, ya berarti itu adalah biaya muknah yang harus panjenengan keluarkan. Ya. Tapi kalau jenengan sepakat untuk tidak ada ongkos kirimnya, ya cari penjual yang mau menanggung ongkos kirim, karena itu tidak masuk dalam akad, itu hanya wasilah. Ya. Ongkos kirim itu wasilah. Akad jual belinya sudah tercapai, ya sudah. Akad jual belinya ini 1 juta, oke, deal. Ongkos kirimnya 30.000. Nah, ini yang menanggung siapa ongkos kirim? Ya sepakat ini siapa? Oh, kalau ini kesepakatannya kalau di jual beli di Tokopedia itu yang menanggung pembelinya, ya sudah berarti pembeli yang menanggung. Kalau sama ndak mau, wah mau aku wis tuku ongkos kirim, cari penjual yang mau menanggung ongkos kirim. Apakah ada? Ya mungkin ada, siapa tahu terus wis Pak rapopo krono nego-negonan lewat telepon, ya nanti ongkos kirimnya saya ijoli, ya misalnya seperti, ya boleh-boleh saja. Karena itu kesepakatan saja Pak, masalah ongkos kirim ini tidak masuk di dalam akad. Akad yang sesungguhnya ketika panjenengan sudah mau, sudah sepakat untuk membeli barang tersebut. Kalau ada penipuan, maka jenengan boleh mengembalikan, karena itu masuk dalam khiyar F, khiyar karena cacat itu tadi. Makanya jual beli secara online ini apa itu namanya, tidak boleh apa yang dicantumkan, yang diposting ini tidak sesuai dengan kenyataan. Saman warung, Grab, di Grab nih, dodol sego goreng, wah sing dipasang gambar sego goreng apik, wah kaya enak ngonten nggih. Bahasan kula pesen diterne Grab, diterne Gojek, ternyata ya meletrek. Kok ngene sego goreng ireng-ireng ra. Wah ning foto kaya enak. Bahasan pesen tenan ternyata ya rasane ya mungkin ndak le rasa kan ya anu ya, relatif ya. Ternyata kebentuknya ya wis ora padha. Timune ya wis alum cilik ya, misalnya seperti itu. Makanya kalau sama jual beli itu ya cantumkan foto aslinya. Agar apa? Agar mausufin, barang yang disifati itu persis dengan apa yang itu tadi. Jadi seperti itu Pak, insya Allah. Kalau ada ongkos-ongkos kirim, itu kesepakatan mawon, itu di luar akad. Di luar akad. Akad yang sesungguhnya jual beli itu jasa yang lain. Nggih monggo. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama juga begitu, tidak sampai ada yang marah kita dikembalikan lagi pada yang beli pertama itu, tapi yang membeli itu tidak mau karena tadi katanya tidak duit, itu bagaimana? Jadi ada orang menjual kambing 2,5 juta, terus ditawar 2 juta, terus kemudian
2 juta. Nggih. Terus pertanyaannya? Boleh, boleh. Tapi yang membeli itu tidak mau, katanya tadi tidak boleh. Nggih. Nggih, terus pertanyaannya? Itu bagaimana? Apakah boleh menolak? Oh, ngoten, nggih. Jadi ada kambing ditawarkan 2,5 juta ya. Ditawa-tawa nih, kabeh nawa nih 2 juta, ning ndi nawa akhirnya terus kembali ke sing nawar pertama itu tadi gitu Pak ya. Wis Pak tukune nek no jare sanmang nawa 2 juta, wis saiki aku oleh 2 juta. Ternyata sing nomor pertama moh mang ya jare ora oleh, aku ya ora sida. Ya. Boleh ndak seperti itu ya? Ini boleh Pak. Jadi seperti itu, belum terikat apapun ya. Itu masih penawaran. Penawaran itu belum ada akad yang kuat. Wong sudah dibeli mawon boleh dikembalikan ya. Apalagi belum dibeli, hanya masih nowo. Barangmu tak tukune 2 juta, eman lera 2,5 juta ratang ngene. Terus akhirnya sak jam marane wis 2 juta prasido. Ya ndak apa-apa, ndak dosa Pak, tapi ya mangkal loh Pak. Ya mungkin dosanya itu mungkin kalau dia memang sengaja menyakiti hatinya ya dosa karena dolim menyakiti itu tadi. Tapi kalau memang keadaannya ya ndak Pak, ya tuh ya wis aku wis kadung pandangan oleh atau mungkin duitnya kadung tanggil liyane misalnya. Ya tidak apa-apa, itu hak Pak. Menawar itu hak, memberikan juga hak. Jadi tidak boleh. Kalau ratangane rakongane tak jotosi kok ya tidak oleh Pak. Nek ra gelem nu awas tak antemi ya tidak oleh. Tidak boleh akad seperti itu. Jadi kalau tadi menawar tidak diberikan, terus akhirnya dibalik nenek kon nuku, dia tidak gelem ya tidak dosa. Tidak dosa Pak. Ya paling gondok hukumnya seperti itu ya. Mungkin monggo Pak Rian dalam oh nggih monggo. Mana terkait dengan sistem das-dasan atau apa istilahnya, katakanlah kayak di beberapa tempat terkait dengan penjualan buah-buahan. Oh iya. Nebas nggih. Iya, seperti itu. Kalau itu lah sudah jelas ya, sebenarnya bagaimana. Kalau kayak dasarnya sistemnya itu sistem taksiran gitu. Itu hukumnya bagaimana Bu? Antara penjual dan pembeli meskipun tidak sepakatan harga dan lain sebagainya, akhirnya muncul di akhir pembelian atau akhir penjualan itu terjadi ada yang turun karena situasi kondisi dan lain sebagainya. Namanya pertanyaan saya, hukum taksiran antara penjual dan pembeli, katakanlah datang kesekian, sementara dari hak penjual dan beli dan pasar itu berarti sedikit yang tidak menguntungkan untuk pembeli. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam jual beli buah-buahan itu ada syarat Pak. Syaratnya harus buduwi sholah. Buduwi sholah ini barang itu, buah-buahan itu sudah nampak bagus, dalam artian kalaupun toh dia dipetik, ini sudah kelihatan hasilnya. Jadi lek duren ketika ngebase kembang ya mboten pareng, tapi kudu wis mentol-mentol gede-gede walaupun urung mateng. Pelem ya kudu wis mentol-mentol gede-gede walaupun urung mateng, cara diimbu kok mateng. Tapi lek sik pentil sik alit-alit kembang ditawa niku haram. Utawa duren tapi sik sak kepel-kepel sak mene nggih mboten Pak, mboten pareng. Lah kok lek rontok ya kok lek mati. Jadi harus ada syarat buduwi sholah. Buduwi sholah ini sudah nampak bagus. Carane dintanono sak wulan iki ndak ada pengaruh atau kalong atau anu. Jadi seperti itu.
Ya mungkin seperti itu, nanti saya terangkan lebih lanjut terkait buah-buahan ini karena sering terjadi. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.